Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel yang Sam Official. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat, waras, alhamdulillah Kaisam. Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit tentunya semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang masih berjuang dengan hutang piutang semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Wes, pagi hari ini cuy, semoga kalian selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke. Berseliweran ya, Kaisam ini sudah lama tidak merespon viral tentang video-video di luar sana, wes. Tentang fighting in public place. Artinya apa Kaisam? Ya berkelahi. Wis jagoan Indonesia itu nggak ada lagi ya cuy ya. Cuma bisanya itu emosi aja. Harga diri terinjak, ya kan? Ini kira-kira kenapa ya? Ini lawan 2 lawan 1 ini. Oke, Kaisam lihat ya berseliweran video di luar ini mengganggu Kaisam. Geli kalau Kaisam itu nggak mengomentari, ya kan? Boleh dong Kaisam mengomentari supaya teman-teman Kaisam itu tidak mencontoh hal ini. Karena apa? Karena kalau misalkan ada orang Hongkong yang mempokingkan kalian, kena ada dendanya. Apa Kaisam dendanya? Ya wis, ayo kita bahas dulu. Seperti yang kalian lihat video ini terjadi di Hongkong tentunya ya saat liburan. Nah, Kaisam itu hanya mengomentari video yang berseliweran. Jadi Kaisam itu tidak akan membahas tentang persoalan kenapa sih bisa mereka itu bertengkar, ya kan pastinya, ya kan. Nah, kalau misalkan dari video yang tersebar ini 2 lawan 1, sebenarnya yang jatuh itu ada orang lagi tuh, tapi dia langsung bangun dan tidak mau terlibat dalam pertikaian. Cuma ada yang pakai blazer zebra ini ya, putih hitam. Jadi dia ini kejadian awalnya nggak tahu siapa yang menyerang karena biasa kalian itu kalau membuat video yang viral itu dipotongnya setengah-setengah ya. Jadi saat video ini tersebar sudah dalam perkelahian di depan sebuah toko. Nah itu ditonton cuy, ya kan? Ditonton. Wis rambutnya pada panjang-panjang, enak ini dijambak cut gitu ya. Jadi yang pakai baju zebra si putih sama si belang-belang ini dikeroyok 2 orang ya kan, satunya tomboy, satu laginya ya sama aja nih pakai hot pen. Kalian nggak dingin apa musim dingin pakai hot pen? Akhirnya dijambak cuy, ya kan, pertarungan 2 lawan 1 nih. Akhirnya sudah dijeda antara sekitar 10 menit. Ini temennya yang pakai baju putih sama hitam, ayo kita pisah katanya. Kenapa nggak bisa sedari awal ya? Ini harus jambak-jambakan dulu, kasihan ya, sakit ya dijambak gitu ya. Aduh, kenapa sih bisa berkelahi kayak gitu tuh, ya kan? Pasti nih pada menduga-duga, wah kayaknya masalah utang nih Kaisam, wah kayaknya rebutan pacar ini Kaisam, ya kan? Loh ya urusannya mereka gitu ya. Cuma yang akan Kaisam komentari adalah kalau misalkan ya sini tak ajarin Kaisam pinter ya supaya teman kalian yang menyerang awal itu bisa dituntut oleh kita. Gimana caranya Kaisam? Oke, saat kita bertengkar ya sama orang nih. Nah ini kan ketemunya di jalan nih, nemu di jalan, wah itu tuh emosi, atau bisa jadi janjian terus ngajak ribut gitu. Aduh akhirnya ngajak ribut ini cuy. Nah saat kalian ya diajak bertengkar atau diajak berkelahi di depan umum, nah supaya kalian bisa menuntut teman kalian, ini lumayan dendanya ya cuy ya, penjara 12 bulan sama fatjin 5.000 dolar Hongkong. Nah kita nggak apa-apa babak belur dulu ya, nggak apa-apa kita babak belur, tapi jangan pernah melawan. Kaisam ajarin nih supaya kalian bisa menuntut teman kalian. Jadi kalau misalkan kejadiannya kayak tadi tuh yang bertengkar di depan umum cuma dapat tontonan gratis dan kita sebagai pekerja migran juga ikut malu ya kan, moyong, nggak bisa ada efek jerak. Nah Kaisam ajarin nih, kalau misalkan kalian nih ketemu nih musuh kalian di jalan, tiba-tibanya dari belakang nih rambut kalian dijambak cet gitu kan, akhirnya apa, musuh kalian ini kan mau ngajak bertengkar dulu, biarin aja cuy, kalian dijambak ya, atau sampai kalian itu dibuk gitu, ditampar gitu, cakaran atau apa ya. Nah kalau misalkan kalian membela diri ya nggak apa-apa, tapi jangan ngelawan lagi, biarin aja kalian bengep di situ cuy, serius deh nggak apa-apa. Wis nggak apa-apa, harga diri terlukai nggak apa-apa di situ, ya kan. Pasti nih teman-teman kalian kan yang pada kepo nih di videoin tuh, ya kan. Setidaknya kalian itu kan ada temen tuh yang mau videokan, itu kan bisa jadi saksi atau bisa CCTV juga bisa dibongkar oleh polisi. Oke, setelah kalian itu luka-luka nih dibabak belurin sama teman, nggak apa-apa cuy. Pasti kalian itu nggak akan mati juga di situ karena kan nggak ada senjata tajam, ya kan.
Ya memang satu harga diri terlukai, terus dua apa namanya kena cakaran, terus luka-luka, nggak apa-apa. Nah setelah itu kalian bangun, udah kalian hitung-hitungin saya gitu. Oke, kalau kayak gitu diam kamu, moyuk, hubungi 999, langsung poking. Nah kamu yang dilukai tadi, yang poking, ya kan akhirnya apa? Laporan kamu diterima polisi, mengadukan bahwa kamu diserang. Ini jadinya nanti hukumnya bukan fighting in public place, tapi berubah nih tuntutan menjadi attack in public place atau penyerangan di tempat umum. Itu lebih-lebih tuh teman-teman kamu tuh yang menyerang kamu. Serius deh. Menang kamu. Itu di sel prodeo tuh teman kamu yang menyerang kamu di tempat umum. Iya, makanya Kaisam tuh teman-teman Kaisam tuh, Kaisam jangan terlalu banyak bahas ini dong. Nanti Kaisam itu dibengepin sama orang-orang, dilukai. Kaisam tuh nggak takut, dan Kaisam tuh nggak akan ngelawan mereka. Bukan karena Kaisam itu takut atau Kaisam nggak bisa berkelahi, no. Tapi Kaisam itu akan menuruti hukum Hong Kong, cuy. Dimana siapapun yang melanggar, walaupun sekecil itu pasti akan kena. Yang bermasalah siapa? Mereka, visanya bermasalah pastinya. Nah maka dari itu tuh tadi tuh ya, Mbak yang apa namanya pakai baju putih sama pakai baju hitam tuh, kalau misalkan dianiaya kayak gitu kan, kelihatannya kan dianiaya, cuy. Si TB-nya itu jambak, si yang pakai baju kotaknya itu nendang-nendang. Ya namanya juga kemampuan seorang wanita pastinya akan terbatas, ya kan. Nah akhirnya temennya misahin tuh, udah hilang semua tuh, bubar dari public place. Tapi apa? Tapi ditonton sama orang Hongkong, ya orang Hongkongnya sampai mungutin barang-barang yang jatuh. Malu-maluin gak sih kalian tuh? Aduh jangan dicontoh ya cuy ya. Nah Kaisam ini gimana kalau misalkan orang Hongkong yang melaporkan berarti mereka itu ya akan apa namanya digiring sama polisi, ya kan. Kalau misalkan itu apa namanya dendanya, itu dendanya 5.000 dolar Hongkong ya cuy ya, sama sel prodeo 12 bulan. Bukan masalah denda sama sel prodeonya, tapi visanya menakutkan, bermasalah, ya kan. Maka dari itu ya cuy ya, Kaisam mohon, kalau misalkan memang kalian punya musuh, dijaga mulut itu setajam pisau cuy. Setuju nggak? Iya, maka dari itu ya, hati-hati buat kalian nih di luar sana, kalau misalkan punya musuh yang ngajak bertengkar kayak gitu, nggak usah diladenin. Kita ini sudah dewasa ya cuy ya, selesaikan dengan kepala dingin. Kalau mereka itu ngajak bertengkar, ya kita ngajak ngopi aja, ya kan. Ngopi itu lebih enak gitu cuy, ya ampun, ya kan. Aduh. Nah menurut kalian ini gimana sih cuy menghadapi seperti ini? Ingat ya cuy ya, Kaisam ajarkan kalau misalkan kalian diserang di tempat umum lebih awal, ingat-ingat tuh kata Kaisam, wis nggak apa-apa saya babak belur, saya tuntut kamu di polisi. Saat nanti kalau saya sudah ada cakaran, sudah ada pukulan, ya kan, menang kita. Serius, itu tak ajarin pinter sama Kaisam. Kalian itu berkelahi kayak gitu tidak menjamin kalian itu terlihat keren, no, ya kan, justru memalukan gitu kan. Siapa? Oh, Indonesian helper. Kita sebagai Indonesian helpernya kayaknya ikut terluka ya cuy ya. Gimana nih komentarnya? Ayo deh, apakah teman kalian? Nah, jangan dicontoh ya. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hati-hati menjaga visa kerja kita di sini, karena imigrasi sekarang semakin ketat ya cuy ya. Aduh pusing deh Kaisam. Ya udah, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.